kita saling mengeratkan tangan, bergandengan tangan untuk bagaimana memberikan penyadaran literasi kepada masyarakat, pentingnya zakat itu melalui organisasi-organisasi yang telah berizin, yang profesional, yang sudah punya pengalaman mengelola dana filantropi itu secara baik, dan dampaknya juga sudah bisa kita rasakan, karena itu penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat Ziswaf, dimanapun Anda berada? Saya Tasya Rustama, kali ini Anda tengah mendengarkan podcast Kementerian Agama. Dan sahabat Ziswaf, Anda pasti sudah tahu ya bahwa zakat itu merupakan sebuah kewajiban. Bahkan sudah masuk ke dalam rukun Islam keempat. Kalau Anda mengaku Islam, pasti harus menunaikan zakat. Tapi kalau misalnya berbicara tentang menunaikan, pasti Anda sudah biasa gitu ya. Kalau Anda kata kita berbicara tentang regulasinya dan juga lembaga-lembaga di balik dari zakat ini, kira-kira seperti apa? Kita akan belajar bersama-sama dan juga mengetahuinya, karena sekarang saya sudah terhubung dengan Pak Muhibudin. Beliau adalah Kasubdit Akreditasi dan Audit Syariah dan Lembaga Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhibudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tasya. Alhamdulillah sehat. Mbak Tasya sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Karena kalau kesehatan itu sekarang sepertinya menjadi berita yang utama gitu ya Pak. Oh iya. Karena sekarang sedang sulit gitu kalau ada kata kita berbicara tentang kesehatan ya. Modal utama kehidupan itu. Kalau nggak sehat, ya kan gimana kita produktivitas. Iya, benar sekali. Hari ini Pak Muhibudin dan juga sahabat Ziswaf, kita akan membahas tentang regulasi zakat. Pak Muhibudin, saat ini sudah banyak ya gitu lembaga zakat yang beredar di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, gimana sih membedakan gitu ya lembaga zakat yang ini berizin ataupun yang tidak berizin? Ya, tentu yang paling mudah adalah buka di websitenya Bimas Islam, ada SIMZAT di situ, cek las tersebut berizin atau belum. Nah, itu satu tipsnya. Yang kedua, cek juga profilnya, profil las tersebut ya, karena kalau yang berizin tentu secara automatically di dalam SIMZAT akan stated di dalamnya, dan kita bisa bersama-sama mengevaluasi dan juga memberikan masukan ya, baik untuk Kementerian Agama maupun las tersebut terkait dengan laporannya. Itu mereka harus rutin ya, paling tidak setahun sekali melaporkan bagaimana penghimpunan yang dilakukan maupun pendistribusiannya begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin bisa lihat selama ini profilnya seperti apa ya kan. Kalau las-las yang sudah familiar, tentu agak asing ya dengan kita. Nah, itu bisa kita tracking baik secara media maupun secara offline, di samping kanan kiri kita saya kira bisa dicek itu. Gitu, Oke, Pak Muhibudin, kira-kira gitu ya, kalau andai kata untuk para lembaga zakat ini, ada nggak sih syarat-syaratnya gitu dari lembaga zakat ini untuk bisa berizin? Gitu. Oh iya, tentu. Sebagaimana diatur di Undang-Undang 23 2011 yang juga diterjemahkan oleh PP Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, ini sudah diterjemahkan lebih rigid lagi di KMA 333 tahun 2015 gitu ya. Syarat-syarat izin itu paling tidak ada 8, Natasha. Nah, yang pertama dia terdaftar sebagai organisasi masyarakat gitu. Kalau memang dia ormas, maka dia harus terdaftar di Menkumham. Kalau dia lembaga sosial, dia terdaftar di Mensos gitu ya. Lalu dia harus punya badan hukum. Nah, lalu memiliki rekomendasi dari Basnas. Jadi sebelum Kementerian Agama memberikan rekomendasi, memberikan izin, itu mereka harus dapat rekomendasi dari Basnas. Nah, kalau kabupaten kota, izinnya cukup, kalau level lasnya ini di kabupaten kota, itu cukup izinnya di provinsi, di Kanwil. Nah, Kanwil, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
tapi harus dapat rekomendasi dari Basnas kabupaten kota, gitu ya. Nah, kalau dia level LAS-nya itu atau OPZ-nya, organisasi pengelola zakatnya itu di level provinsi, dia izinnya dikeluarkan oleh Kepdirjen namanya, keputusan Dirjen Bimas Islam. Nah, kalau dia level nasional, dia diterbitkan izinnya oleh Menteri KMA, keputusan Menteri Agama, atas rekomendasi dari Basnas Pusat, gitu. Lalu yang selanjutnya dia harus punya Dewan Pengawas Syariahnya, lalu memiliki kemampuan teknis, administratif, keuangan, dan mampu melaksanakan kegiatan, bukan lembaga yang mencari benefit, tapi dia yang nirla. Lalu memiliki program pendayagunaan dan peningkatan kesejahteraan umat. Nah, ini mungkin pengalaman mengajukan izin itu sudah ada program yang sudah dilakukan yang sifatnya filantropis, gitu ya. Lalu bersedia diaudit. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau nanti nggak diaudit, ini bisa membuat kepercayaan masyarakat turun, kan? Kalau udah diaudit, oh ini audited loh, gitu kan? Secara syariah sudah compliant loh terhadap syariah compliance-nya. Gitu. Nah, itu menumbuhkan kepercayaan masyarakat kita. Trusted itu penting ya, Pak Muhibudin. Betul. Nah, yang terakhir nanti ini, mohon maaf Mbak Tasya, nanti kita anjurkan dan kita persyaratkan di KMA yang sedang kita susun itu harus terakreditasi untuk memberikan jaminan bahwa segala prosedur yang dilakukan secara manajerial juga dapat kita berikan jaminan bahwa sesuai dengan standar yang sudah kita. Kira-kira itu, Mbak. Baik, saya mau kerucutkan gitu, Pak. Ada hal yang ingin saya tanyakan gitu. Ketika izin ya, ada izin kan di sini. Mereka harus memiliki rekomendasi dan sebagainya. Izin di sini tadi Pak Muhibudin mengatakan bahwa kalau misalnya tingkat daerah, tingkat kabupaten atau nasional itu ada skopnya masing-masing gitu kan. Berarti mereka para lembaga amil zakat ini tidak bisa dong main-main ketika mereka hanya punya izin di daerah gitu, di lingkup mereka saja. Mereka ini menjadi nasional tuh tidak bisa ya, Pak? Nggak bisa, harus dinaikkan lagi izinnya. Contoh, tumbuhnya di salah satu kabupaten kota. Oh, pengen melakukan ekspansi gitu ya, biar lebih besar karena kepercayaan masyarakatnya. Oh, kita buka di level provinsi nih, katakanlah gitu ya. Ya tetap harus melakukan permohonan izin ulang. Kenapa? Karena semuanya agar terkoneksi dan terkonfirmasi conditioning-nya. Jadi harus mendapatkan perhatian pemerintah juga kan. Ini kan salah satu bentuk perhatian pemerintah ini izin ini. Ya, sehingga kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik kepada LAS tersebut kan semakin baik kan gitu. Tapi Pak, nanti apakah ini tidak akan jatuhnya mempersulit masyarakat Pak dengan adanya? Oh tidak Mbak Tasya, bisa kita cek di Simzat juga ya. Sejak tahun 2017 ya, setelah terbitnya KMA 33 itu sebelum tahun 2017 itu hanya ada 18 OPZ. Okay. Tapi setelah izin kita berlakukan malah di tingkat nasional tumbuh ada 29 LAS, di tingkat provinsi ada 22, di tingkat kabupaten kota ada yang mengajukan izin sebanyak 45, totalnya ada 97. Artinya kalau perizinan itu dianggap menghambat, saya kira ini terjawab, terbatahkan lah gitu ya dengan adanya kondisi ini, saya kira. Gitu Mbak Tasya. Berarti pertumbuhannya juga secara signifikan ada gitu ya Pak, dan mereka ini luar biasa. Memang luar ingin membuat perizinan ini agar trusted di masyarakat itu terbangun. Iya, betul. Ditambah lagi belum yang LAS-LAS yang tipe nasional lalu melakukan ekspansi, dia buka di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten, itu justru semakin ramai akhir-akhir ini. Kalau boleh di-share Pak, datanya bagaimana?
Iya, sekarang kita totally kan punya sekitar 600-an ya lembaga zakat baik BAS maupun LAS. Ini bedanya kalau BAS secara Undang-Undang 23 2011 mereka terstruktur mulai dari pusat Basnas nasional, lalu ada Basnas Prof, lalu Basnas kabupaten kota yang semuanya dalam binaan Basnas ya. Lalu kalau LAS ini tipologinya memang ada yang berbasis, yang paling banyak ini berbasis ormas, ada yang berbasis komunitas, ada yang berbasis perguruan tinggi, ada yang berbasis perorangan bahkan ada. Jadi punya inisiatif gitu ya, buka rumah yatim, lalu dari situ bentuklah yayasan, lalu diajukan menjadi LAS gitu. Itu ada beberapa tipologi ya, seperti itu. Baik. Pak Muhibudin, kalau misalnya kita mengatakan gitu ya, kenapa sih harus diatur gitu ya zakat ini? Kan sudah berjalan dari dulu sekali. Ya, tapi kenapa harus diatur? Kenapa pemerintah harus turun tangan juga di situ? Oh iya, pemerintah sebagai Khodimul Ummah, sebagai ulil amri harus hadir. Harus hadir karena memberikan kepastian bahwa dana yang dikelola oleh LAS-LAS itu secara amanah dikelola, lalu ditasorufkan, didistribusikan, didayagunakan untuk kepentingan umat. Dan pemerintah sebagai ulil amri, sebagai khotimul ummah harus hadir, Mbak Tasya. Kalau tidak hadir, dana umat ini tidak dikelola secara amanah, lalu terjadi penyimpangan yang dirugikan adalah umat gitu. Sebagai khotimul ummah maka harus memberikan jaminan pemerintah bahwa dana yang dikelola oleh lembaga ambil zakat itu tertasorufkan, terdistribusikan, terdayagunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan ekonomi umat, terutama kepada 8 asnaf yang termaktub di dalam kitab suci kita. Ketika pelaksanaannya Pak Muhibudin, pemerintah hadir di situ kan, kemudian membuat sebuah regulasi. Apakah pemerintah mengatur, maksud saya mengawal prosesnya sampai dengan akhir? Iya tentu, karena kita membuat regulasi juga tidak sendirian ya, tidak di dalam kamar sendiri lalu ujuk-ujuk kita buat aturannya LAS harus ikut aturan, enggak begitu. Tapi ruang-ruang dinamis yang kita selenggarakan bersama-sama dengan forum organisasi zakat, ada FOS, ada Poros, ya, ada juga Basnas. Selalu kita lakukan melalui pendekatan 3K. Apa itu, Mbak? Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Jadi tanpa 3K saya kira pergerakan zakat kita tidak seagresif hari ini ya, karena dengan kolaborasi tentunya kita saling mengeratkan tangan, bergandengan tangan untuk bagaimana memberikan penyadaran literasi kepada masyarakat pentingnya zakat itu melalui organisasi-organisasi yang telah berizin, yang profesional, yang sudah punya pengalaman mengelola dana filantropi itu secara baik, dan dampaknya juga sudah bisa kita rasakan. Dana itu penting gitu. Gitu, Pak Tasya. Baik, selalu digaungkan ya Pak Muhibudin, bagaimana potensi zakat itu sangat besar gitu di Indonesia. Betul. Dengan adanya regulasi ini, mampukah Pak Muhibudin untuk membuat potensi itu menjadi maksimal? Harapan kami ini harus memaksimalkan potensi yang sering kita dengungkan ya, ada 300 triliun loh potensi zakat kita. Tapi di dalam tata kelola pelaporannya ini yang masih perlu untuk kita upgrade lagi kesadarannya teman-teman, makanya perlu kita buatkan saluran namanya Simzat ini. Di Basnas juga punya saluran namanya Simba, agar teman-teman ini melapor secara tertib gitu, secara terjadwal gitu ya, sehingga laporan dana kelolaannya itu bisa secara kumulatif bisa kita capture, kira-kira gitu. Sehingga yang tahun kemarin kita baru bisa mengcapture dari laporan itu baru sejumlah sekitar 20 triliunan, ini kan jauh sekali antara dasen dan dasolonnya, ini yang sering saya omongkan.
ayolah teman-teman dari LAS itu, dari BAS, kita tertib laporan sehingga data itu bisa kita capture secara lebih baik dan bisa kita jadikan sebagai campaign ya, alat campaign bahwa ini loh dana yang kita kelola, bisa kita salurkan sekian, kita himpun sekian, lalu kita bisa memberdayakan sekian juta seumpamanya secara person sekian. Baik, oke Pak Muhibudin, ini akhir dari perbincangan kita ya tentang regulasi zakat, tapi jangan khawatir sahabat Ziswaf karena ada perbincangan lainnya dalam program podcast kami, jadi Anda harus tetap mendengarkan dan juga dengarkan episode-episode lainnya. Pak Muhibudin, terima kasih waktunya. Kita akan bertemu di episode terima kasih Mbak Tasya. Yes. Senang. Oke, sahabat Ziswaf. Baik. Itu dia Pak Muhibudin, Kasubdit Akreditasi dan Audit Syariah dan Lembaga Zakat. Bertemu kami lagi di episode selanjutnya.